Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara saat ini mendengar, menonton khotbah Minggu hari ini, kiranya Tuhan menyertai, memberkati saudara semuanya. Doa harapan kami, saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan diri. Kita mohon pimpinan Tuhan menolong kita untuk memahami firman yang akan kita renungkan. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita telah memasuki Minggu Jubilate yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi. Pada tanggal 8 Mei 2022. Puji Tuhan saudaraku, kita tentu telah merasakan kebaikan Tuhan menyertai dan memimpin hidup kita sehingga kita tetap terpelihara sebagaimana kita ada saat ini. Dan dalam minggu kita hari ini kita bersyukur karena kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang kiranya akan meneguhkan keyakinan iman percaya kita untuk selalu setia dalam mengiring Tuhan. Mari kita buka Alkitab masing-masing dan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu hari ini disiapkan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-43. Mari kami berharap setiap kita mendengarkan khotbah ini membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya secara bersama. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita, saya akan membacakannya untuk kita saat ini. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita yang dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di minggu hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca ini, kita akan renungkan ini di bawah satu tema, yaitu kuasa Tuhan yang membangkitkan. Ini tema besar dan ini luar biasa kita terima pada minggu hari ini. Kiranya dengan peneguhan tema ini kita dapat menerima kebenaran ini sebagai berkat rohani bagi kita yang membangkitkan juga semangat iman kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari penyataan tema ini dan dari pembacaan yang kita sudah baca dari teks firman Tuhan hari ini, kita dapat memperoleh beberapa penjelasan sebenarnya. Saya ingin memberikan beberapa penjelasan tentang tema ini. Yang pertama saudara,
bahwa lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini dan di bawah terang tema yang kita sudah dengarkan tadi, yaitu kuasa Tuhan yang membangkitkan, Tuhan ingin memberitahukan kepada kita hari ini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dan bagaimanapun kondisi kehidupan yang kita alami saat ini, jangan menyerah saudaraku, jangan kita berputus asa, tetapi tetaplah percaya bahwa sebagai orang beriman kita masih mempunyai Tuhan yang bisa kita andalkan. Kita masih mempunyai Tuhan yang peduli dengan kita, dan Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala kehidupan dan atas segala persoalan yang kita hadapi saat ini. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa. Itu pesan yang ingin kami sampaikan kepada kita lewat kebenaran ini. Yang kedua adalah lewat kebenaran ini kita dapat memahami bahwa oleh kuasa Tuhan, Tuhan mau dan Tuhan mampu melakukan segala sesuatu bagi kita. Asal kita mau mengandalkan Dia dalam kehidupan kita, dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang kita alami hari ini. Itu yang kita dapatkan saudara. Kiranya ini berkenan dapat menolong kita semua, dapat membantu kita untuk bisa semakin terbuka dan meneguhkan keyakinan kita menerima firman Tuhan hari ini. Kedua hal ini saudaraku dapat memberkati kita di Minggu Jubilate hari ini. Yang mana hal ini dapat menarik hati kita untuk sungguh-sungguh bisa bersorak-sorak, bersuka cita dalam Tuhan, karena kita bisa tahu bahwa kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita itu adalah kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa, di mana oleh kuasa Tuhan sebagai orang beriman kita masih dapat melihat mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah perkara kehidupan kita yang sulit yang kita hadapi saat ini. Ada perkara-perkara besar yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita saat ini. Puji Tuhan saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh para pemalas, kalau saya ingin katakan seperti itu, dan para pecundang di zaman ini. Mereka mengatakan seperti ini, muda foya-foya, tua kaya raya, kalau mati masuk surga. Sebenarnya saya juga tidak terlalu paham arti ungkapan ini, tetapi secara sederhana dapat kita pahami bahwa ungkapan ini merupakan gambaran atau gambaran sikap dan perilaku orang yang kurang memahami arti dan tujuan hidupnya di dunia ini. Itu yang saya tangkap dari ungkapan ini. Dan hal ini adalah merupakan sebuah ungkapan pembodohan dan juga ungkapan kesia-siaan. Mana ada orang yang kalau muda poya-poya lalu tua kaya raya dan harapannya juga akan masuk surga. Itu kan sebuah pembodohan itu saudaraku. Mari kita akan belajar dengan benar firman supaya kita dicelikkan mata iman kita, diluruskan pola pikir kita, dan jalan hidup kita pun semakin tertuntun dengan benar mengiring Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini Paulus pernah berkata seperti ini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, ini yang benar saudaraku. Jadi bukan masalah berpoya-poya, masalah kaya raya, dan bagaimana kita masuk surga. Tetapi yang terpenting bagaimana cara kita hidup selama kita ada di dunia ini. Ini yang sangat menentukan apakah kita dapat menikmati kuasa Tuhan yang membangkitkan seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Ini yang terpenting bagi kita. Hal ini mengingatkan kita juga tentang tujuan panggilan kita di dalam Tuhan. Bukankah Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia." Artinya tujuan hidup kita sebagai orang percaya di dunia ini supaya kita menjadi garam, supaya kita menjadi terang, artinya supaya kita menjadi berkat ataupun menjadi saluran berkat bagi sesama kita dan bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu prinsip untuk menjadi garam dan terang yang diharapkan Tuhan dari kita itu adalah supaya kita mau memberi diri kita dinikmati, dirasakan oleh dunia ini.
oleh orang-orang di sekeliling kita. Garam tidak akan bermanfaat kalau mengurung diri. Sama dengan halnya terang, kalau ditaruh di bawah gantang tidak bermanfaat. Tetapi garam itu akan bermanfaat ketika dia larut dalam sebuah wadah, dalam sebuah bejana, ya, dalam campuran makanan dan seterusnya, ya. Dia memberi rasa kepada setiap makanan karena dia larut di dalamnya. Karena itu saudaraku, jika dikatakan jika garam menjadi tawar, itu sama artinya dia tidak berguna lagi. Sehingga kualitas garam itu ada pada rasanya. Kualitas kehidupan kita sebagai orang percaya ada pada bagaimana orang menikmati buah hidup kita. Itu kualitas kita, saudaraku. Seperti pelita yang harus ditaruh di atas kaki Dian dikatakan. Dan jika pelita itu ditaruh di bawah gantang, itu sama artinya juga tidak berguna sama sekali. Karena tujuan pelita itu untuk penerang. Dan jika itu adalah tujuannya penerang, dia tidak akan mungkin ditaruh di bawah meja. Dia akan di atas meja supaya menerangi sekelilingnya. Dia larut kepada lingkungan untuk memberikan pengaruh cahaya dan terang kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan yang menjadi teks khotbah kita hari ini, kita dapat melihat bahwa betapa Tuhan menginginkan supaya setiap kita anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Jadi kita jangan pernah salah menilai Tuhan. Tuhan ingin memberkati kehidupan kita sejauh kita mau memberi diri kita dapat menjadi saluran berkat Tuhan untuk sesama. Kita pasti akan semakin diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Sebagaimana yang kita baca dalam teks kita, Tabita juga atau yang disebut Dorcas, yang telah diberkati Tuhan hidupnya dan telah memberi dirinya menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesamanya, bagi orang-orang di sekelilingnya, bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan melalui hidupnya. Dan jika masing-masing kita bersedia hari ini menjadi Tabita atau Dorcas di akhir zaman ini, maka saya percaya saudaraku, bumi ini akan mampu berjubilate hari ini kepada Tuhan. Karena bumi ini dikatakan dunia ini bersorak-sorak bagi Allah. Karena apa? Ada orang-orang yang memang benar dapat menghadirkan sukacita surga dalam kehidupan mereka. Lewat uluran tangan kita membantu mereka, mengangkat hidup mereka, menopang mereka. Seperti yang dilakukan oleh Dorcas atau Tabita dalam teks pembacaan kita hari ini. Bumi ini akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Karena bumi menikmati sukacita dari apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Tentu lewat kehidupan kita yang lebih dulu telah menikmati berkat Tuhan itu. Jadi kita diberkati harus menjadi saluran berkat bagi siapapun yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Untuk memudahkan kita saudaraku memahami kebenaran ini, saya ingin membagikan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Apa itu saudaraku? Yang pertama, kita perlu memperhatikan selama kita hidup. Ini yang pertama. Apa yang kita lakukan akan menentukan siapa kita di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Ini. Jadi selama kita hidup ini, apa yang kita lakukan itu sangat menentukan siapa kita di hadapan sesama kita, juga di hadapan Tuhan yang kita percaya, yang kita imani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca tentang kisah kehidupan seorang murid Tuhan yang bernama Tabita tadi, atau yang disebut juga Dorcas. Di mana saudaraku setelah dia menerima Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, ia memberi hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan menjadi terang, menjadi garam, menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu yang kita lihat tadi. Tentu saudaraku lewat talenta, lewat karunia, lewat potensi, lewat kemampuan dan lewat berkat-berkat yang Tuhan titipkan dalam dirinya. Yaitu Tabita bertalenta sebagai tukang tenun atau tukang jahit pakaian pada saat itu. Ia banyak memberkati orang-orang di sekelilingnya. Dan dia orang yang tulus ketika melakukannya. Dia tidak semata-mata mencari untung dari apa yang dikerjakannya, tetapi dia melakukan itu sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Tuhan. Dia turut berbagi bagi sesamanya.
Sehingga Alkitab mencatat hari ini dikatakan bahwa Tabita ini perempuan yang banyak sekali berbuat baik dan memberikan sedekah kepada orang-orang di sekelilingnya. Itu yang kita lihat. Lewat apa? Lewat talenta, lewat karunia, lewat berkat Tuhan yang dia miliki. Dia memanfaatkan itu untuk juga memberkati orang-orang di sekelilingnya. Sehingga dia banyak kali berbuat baik. Ya, jadi potensi yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing itu sesungguhnya tujuannya supaya kita lebih maksimal berbuat baik bagi sesama. Itu yang Tuhan inginkan dari kita, saudaraku. Ada banyak saudaraku yang kita ingin lihat di sini. Kita perlu memahami bahwa kebenaran ini sungguh-sungguh luar biasa bagi kita. Apa yang dilakukan oleh Tabita ini membuktikan bahwa ia adalah benar seorang murid Tuhan. Dia benar-benar orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar murid kalau kita bisa lihat hal ini. Tetapi dia adalah seorang murid yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Karena Yesus pernah berkata, kamu adalah muridku jikalau kamu menuruti segala perintahku. Itu yang kita lihat, saudaraku. Jadi dia benar-benar murid Tuhan, saudaraku. Tidak hanya dalam perkataan tetapi dalam perbuatan kehidupannya. Bagi sesama, Tabita ini adalah seseorang yang baik hati, suka menolong, suka memberikan sedekah, suka memberikan tumpangan tangan. Sehingga kita lihat ada banyak orang yang diberkati lewat kehidupannya. Ada banyak orang yang bersuka cita karena kehidupannya. Ada banyak orang yang bersorak-sorak oleh karena kehidupannya. Itu yang kita syukuri, saudaraku. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita perbuat saat ini? Sebagai orang beriman, tentu kita juga tidak jauh beda dengan Tabita. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi garam dan terang. Itu tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Sudahkah kita bermanfaat bagi sesama kita? Sudahkah kita menjadi seluruh berkat bagi orang-orang di sekeliling kita? Apa yang mereka katakan tentang kita? Dan apakah mereka mengatakan bahwa kita benar adalah orang percaya? Dan ini menjadi tanggung jawab kita hari ini. Yang kedua, saudaraku, waktu kita mati, ini perenungan juga bagi kita. Apa yang dikatakan orang tentang kita, itulah kita. Ketika kita mati. Ketika kita hidup, apa yang kita lakukan, ya itulah kita. Ya, menentukan siapa kita di hadapan sesama dan Tuhan. Tetapi ketika kita mati, apa yang dikatakan orang tentang kita pada saat itu, itulah diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan bijak mengatakan seperti ini. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Artinya, saudaraku, seseorang yang hidupnya baik, walaupun ia sudah mati, tetap akan diingat dan dikenang. Sama halnya seseorang yang selalu hidupnya berbuat jahat, ya, ketika dia mati, orang akan mencela dia. Itu yang kita dapatkan di sini. Jadi mari kita belajar hari ini. Ada banyak orang yang dapat melakukan perbuatan baik bagi sesamanya memang. Tetapi dibutuhkan niat yang tulus. Dibutuhkan motivasi yang benar. Karena jika itu dilakukan tanpa didasari iman, tanpa didasari kasih kita kepada Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu hanya bertujuan untuk membangun diri kita, mencari penghormatan diri sendiri, dan mungkin ya orang memuji dia karena perbuatan baiknya tersebut. Tetapi pujian seperti itu hanya semakin membuat orang itu semakin tersanjung, akan semakin sombong dan semakin angkuh. Karena apa? Motivasinya, niat hatinya tidak tulus. Mari, ketika kita ingin melakukan segala sesuatu, firman Tuhan katakan, apapun yang kamu lakukan, baik dalam perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini menarik sekali, saudaraku. Ya, hal serupalah yang dilakukan oleh Bunda Trisia ketika ia melayani orang-orang miskin dan menderita yang ada di Kalkuta, India. Ya, ketika orang-orang mempertanyakan tentang apa yang dilakukan itu, beliau berkata seperti ini, saudaraku. Dia katakan begini, ya. Satu-satunya alasan ia setia menolong dan mengasihi mereka adalah, dia katakan, karena bagiku mereka ini adalah Kristus yang menyamar di depan mataku, yang harus kutolong, yang harus kukasihi, seperti Kristus telah mengasihi dan menolong hidupku.
Ini alasan yang benar-benar mendorong hati Bunda Trisha melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesamanya. Sesungguhnya Tabita tidak pernah berpikir, saudaraku, apa yang dilakukannya kepada orang di sekelilingnya itu akan membuat mereka semakin mencintai Tuhan. Karena dia merasa bahwa mereka itu hanyalah jiwa-jiwa yang membutuhkan uluran tangan yang ditempatkan Tuhan di sekeliling mereka, di sekelilingnya. Jadi dia hanya melakukan apa yang bisa dilakukannya. Dia tidak berharap lebih daripada itu. Selebihnya dia serahkan kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidupnya. Sekalipun dia sudah mati, orang mengenang dia, orang mencintai dia, orang mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, menangisi dia dengan luar biasa. Itu yang kita dapatkan dari kebenaran ini. Jadi itu yang kedua. Ya, mari kita belajar. Waktu kita mati, apa yang dikatakan orang tentang kita? Mari saudaraku, mari kita buktikan itu. Dan itulah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah setelah kita dibangkitkan, apa yang terjadi bagi kita, bagi dunia dan bagi kerajaan Allah. Kita perlu mengetahui bahwa Alkitab mencatat di sini bahwa Tabita ini sungguh-sungguh telah mengalami kematian oleh karena penyakit yang dideritanya. Dia bukan pingsan, saudaraku. Dia sungguh-sungguh mengalami kematian. Buktinya ketika dia sudah mati, orang memandikan dia, orang mendandani dia, mengganti bajunya dan menaruh dia di tempat di mana dia seharusnya diletakkan menurut ya adat kebiasaan yang dilakukan atau yang terjadi di daerah itu. Ditaruh di tempat atas rumah itu. Seperti itu mereka melakukannya biasa. Ketika itu, saudaraku, berkumpullah semua keluarga ketika Tabita ini mati. Berkumpul semua para kerabat dan orang-orang dekat yang mengasihi dia. Lalu mereka mendengar bahwa pada saat itu Petrus berada di daerah yang dikatakan Lida. Tidak jauh dari tempat itu tentunya. Lalu mereka menyuruh 2 orang menjumpai Petrus untuk berpesan kepada Petrus supaya Petrus segera datang ke tempat itu, ke Yope maksudnya. Dan memang ya, Petrus juga digerakkan Tuhan hatinya, dan setelah Petrus datang dan melihat apa yang terjadi pada saat itu, maka datanglah semua para janda-janda yang ada di tempat itu. Mereka semua serentak menangis dan mereka menunjukkan semua apa yang telah dilakukan oleh Dorcas atau Tabita kepada mereka. Menunjukkan semua baju pakaian yang dibuat oleh Dorcas ketika dia masih hidup, yang diberikan kepada mereka sebagai pemberian atau sedekah. Bukan sebagai jualan, saudaraku, tapi sebagai pemberian atau sebagai sedekah. Maka pada saat itu hati Petrus pun tergugah. Hati Petrus pun, hamba Tuhan itu, tergerak hatinya melihat suasana yang haru itu, saudaraku. Ya, melihat kesaksian para janda-janda itu. Luar biasa pada saat itu. Akhirnya Petrus menyuruh mereka keluar dengan maksud supaya dia lebih kusut berdoa untuk kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Dan luar biasa ketika Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Maka pada saat itu dikatakan Alkitab, keajaiban pun terjadi. Tabita pun membuka matanya sehingga ia dapat melihat Petrus pada saat itu. Artinya apa? Tabita hidup, saudaraku. Tabita dibangkitkan kembali. Dan tidak hanya sejauh itu, Tabita pun bangun, Tabita pun duduk. Ini membuktikan dia benar-benar hidup, saudaraku. Dia benar-benar mati tadinya. Tetapi oleh kuasa Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, dan oleh doa hamba Tuhan Petrus, dan oleh tangisan para jemaat yang pada saat itu merindukan kehadiran Tabita ini, kuasa Tuhan mengalir. Tabita dihidupkan kembali. Tabita pun bangun, Tabita pun duduk. Lalu Petrus memegang tangannya dan membantu Tabita ini untuk berdiri, dan dia berdiri, saudaraku. Membuktikan dia hidup. Itu yang kita lihat. Kemudian Petrus setelah itu memanggil semua orang-orang yang ada di situ. Orang-orang kudus dan janda-janda itu dipanggil untuk menyaksikan bahwa Tabita itu benar-benar dibangkitkan, benar-benar dihidupkan oleh kuasa Tuhan melalui doa hamba Tuhan Petrus dan melalui tangisan para janda-janda yang mencintai Tabita ini. Luar biasa, saudaraku. Mari kita belajar hari ini dari kebenaran ini. Bagaimana kita memaknai hidup kita ini di dalam Tuhan. Jika kita adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hiduplah dengan beriman. Sehingga firman Tuhan katakan, ya,
baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut atau apapun yang terjadi, selama kita benar-benar hidup sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dengan benar-benar hidup dalam iman, maka baik hidup maupun mati Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, saudaraku. Peristiwa kebangkitan Tabita ini telah membuat semua orang pada saat itu takjub. Ya, pastilah takjub, saudaraku. Dan mereka merasa heran karena mereka tahu bahwa itu benar-benar telah mati. Tabita itu telah mati. Tetapi pada saat itu mereka melihat bahwa orang yang mati itu benar-benar telah hidup kembali. Sehingga peristiwa itu pun dengan begitu cepatnya tersiar di seluruh daerah itu, di daerah Yope. Akhirnya hal itu membuat ada banyak orang yang berbondong-bondong akhirnya datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Mereka benar-benar mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya Petrus masih tinggal beberapa hari di sana untuk membimbing mereka, untuk menuntun mereka di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak hanya percaya karena melihat mujizat, tetapi mereka benar-benar diteguhkan percaya karena mereka mendengar firman dan pengajaran dari hamba Tuhan Petrus pada saat itu. Mereka benar-benar percaya, saudara. Tidak hanya karena melihat mujizat itu. Ada banyak sekarang ada banyak orang di zaman ini gemar melihat mujizat, dan pada saat itu memang sepertinya dia beriman. Tetapi ketika situasi berlalu, dia tidak ada iman lagi. Tetapi orang-orang di Yope ini berbeda, saudaraku. Memang awalnya mereka mendengar tentang peristiwa kebangkitan Tabita, dan mereka tertarik untuk mengenal Yesus dan mereka percaya. Tetapi lebih daripada ketika mereka menyatakan percaya, Petrus mengajari mereka firman, sehingga kepercayaan mereka benar-benar memiliki dasar firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kebangkitan Tabita ini, saudaraku, adalah merupakan hasil pergumulan dan juga buah iman dari orang-orang yang mengasihi dia. Yaitu mereka yang telah lebih dulu mengecap, yang telah lebih dulu merasakan kasih yang dilakukan oleh Tabita sebelumnya kepada mereka. Makanya dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan. Karena kita akan pada waktunya, akan datang waktunya kita akan menuai hasil perbuatan baik kita. Itu yang perlu. Jadi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, berbuat baik itu harus bagi kita sebagai buah dan tanda bahwa kita benar-benar orang percaya dan beriman kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan bagi kita, saudaraku, sedikit kita perlu memahami bahwa di Yope ini ternyata banyak janda-janda yang sudah tidak punya suami di sana. Dari penuturan beberapa penafsir mengatakan itu berhubungan karena pekerjaan para suami-suami mereka itu laki-laki sana adalah para nelayan, yang kemungkinan besar ada banyak di antara mereka yang meninggal dunia karena ditelan oleh ombak besar ketika mereka sedang mencari ikan di laut. Karena mereka masih melakukan itu secara tradisional, bukan seperti sekarang. Jadi itu sebabnya dikatakan di sana mereka banyak di daerah itu janda-janda. Para janda itu tentunya membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang peduli dengan mereka. Karena mereka tidak punya penghasilan tetap, sementara mereka harus membutuhi keluarga mereka. Termasuk mereka menjadi pengikut Tuhan pada saat itu, karena mereka mendengar dan melihat bahwa orang-orang yang percaya pada saat itu mereka hidup rukun, mereka hidup bersama, mereka hidup saling peduli, mereka hidup saling mengasihi. Itu yang membuat mereka tertarik. Mereka membutuhkan hal-hal seperti itu, saudaraku. Mereka tidak punya apa-apa, tetapi mereka ingin diperhatikan, ingin dipedulikan. Itu sebabnya melihat persekutuan orang-orang percaya pada saat itu, para janda-janda ini yang membutuhkan uluran tangan ini, mereka percaya, mereka ikut dalam persekutuan itu dan percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal itulah yang ditunjukkan oleh Tabita atau Dorcas ini. Dengan rela ia banyak berbuat baik, berbagi berkat yang ada padanya. Dia bersedekah kepada para janda-janda tersebut. Kesaksian hidupnya pada saat itu menunjukkan bahwa ia benar-benar adalah pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Pengakuan tersebut datang ketika
ya Dorcas pada saat itu meninggal dunia, maka orang-orang yang ada di sekitar itu mereka menyaksikan bahwa Dorcas ini, Tabita ini adalah orang yang baik, orang yang selalu mau mengulurkan tangannya bagi sesama yang membutuhkan. Dan mereka menunjukkan bukti, tidak hanya sekedar kata. Mereka membawa pakaian dan baju yang diberikan oleh Dorcas itu kepada mereka sebagai bukti bahwa benar-benar Dorcas adalah orang yang baik, orang yang peduli, orang yang penuh dengan kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar hari ini. Orang benar dikatakan selalu dikasihi oleh Tuhan, baik dalam hidupnya ataupun matinya. Bahkan dikatakan berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Mari kita belajar dari ungkapan ini. Karena Tuhan ya melihat Dorcas masih sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang ada pada saat itu, maka pada saat itu Tuhan membangkitkan dia. Dan terbukti setelah ia dibangkitkan, ada begitu banyak orang yang akhirnya mereka percaya dan menjadi murid Tuhan. Berarti benar-benar bahwa kehidupan Dorcas pada saat itu memberikan pengaruh yang luar biasa, memberikan dampak baik dalam hidupnya maupun dalam kematiannya. Dan bahkan ketika dia dibangkitkan kembali, semua orang akhirnya melihat kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan hanya karena kesaksian hidup Dorcas yang mengalami kuasa Tuhan ini. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran ini menolong kita semua yang mendengarkan khotbah ini, ya, supaya kita tetap menjaga kesaksian hidup kita sebagai pengikut Kristus yang setia, yaitu menjadi garam dan terang yang selalu berkualitas, ya, bagi seluruh umat Tuhan yang Tuhan titipkan di sekeliling kita, menjadi saluran rahmat, menjadi saluran anugerah Tuhan kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, sehingga mereka tertuntun mengenal, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh lewat kehidupan kita yang sungguh-sungguh telah mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tantangan akan selalu ada tentunya. Tidak ada hidup yang tanpa masalah. Tetapi oleh iman kita yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu peduli dengan kita. Dan Tuhan selalu berkuasa menolong dan memberikan kita pertolongan, kelepasan, kelegaan, juga kemenangan. Ketika kita melihat kuasa Tuhan yang besar dan dahsyat dinyatakan dalam kehidupan kita, maka tanggung jawab kita adalah kita harus juga terdorong untuk menolong orang lain, supaya mereka juga menemukan kuasa itu dalam hidup mereka, supaya mereka juga boleh tertuntun mengenal Tuhan dengan benar, supaya mereka juga dengan segenap hati bisa percaya kepada Tuhan, dan akhirnya mereka juga menikmati kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, dan bahkan kuasa kebangkitan Kristus itu mereka dapat nikmati terwujud di dalam kehidupan setiap orang yang percaya dan yang rindu juga percaya kepada Tuhan lewat kehidupan kita. Itulah yang kami bisa bagikan dalam minggu kita hari ini. Karena Tuhan menolong kita semuanya, saudara dimanapun saat ini yang mendengarkan khotbah ini, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami terima dalam ibadah minggu kami hari ini. Biarlah firman ini boleh meneguhkan keyakinan kami untuk boleh melihat bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan mau supaya kami benar-benar menjadi pengikut Tuhan yang berkualitas, menjadi garam dan terang yang berkualitas untuk membawa pengaruh bagi lingkungan di mana kami berada, menuntun orang banyak datang kepada Tuhan, baik dalam hidup ataupun mati kami. Kami percaya Tuhan bisa bekerja untuk melakukan perkara-perkara besar. Berkatilah umat-Mu semua yang mendengarkan khotbah ini. Tuntun mereka kepadamu Tuhan. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang sakit dipulihkan, disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberi harapan. Biarlah setiap umat Tuhan hari ini yang mengharapkan pekerjaan pun diberkati Tuhan, yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan diberkati Tuhan. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan Tuhan berkati, yang bersukacita karena berulang tahun penuhkan sukacita mereka. Biarlah setiap kami yang mengharapkan kemurahan Tuhan, biarlah kuasa Tuhan tercurah atas hidup kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang saudara hadapi hari ini, Tuhan kiranya menguatkan saudara tetap semangat dan tetap
ya bersuka cita dan bersyukur karena itu dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu kami juga untuk selalu mau membagikan renungan ini, khotbah ini, supaya banyak juga orang diberkati oleh Tuhan. Berikan komentar baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, bantu kami, tekan tombol like, juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ke depan. Akhirnya kami Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Sore Medan menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara. Selamat hari Minggu Jubilate untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Shalom.